dalam penyampaian beliau tentang prinsip yang ketiga daripada amal zahir. Kita masih membahas amal zahir, belum amal batin. Yang mana prinsip atau pondasi yang ketiga, pokok yang ketiga adalah puasa. Bagaimana posisi puasa dalam agama kita? Posisi puasa di samping sebagai mabna Islam, bunyal Islam ala khamsin, ada 5, salah satu daripada 5 puasa. Perbedaan puasa dengan amal ibadat zahir yang lain, kata sabda Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa lain disebut hadis kudusi. Ini adalah hadis kudusi. Allah berfirman dalam hadis kudusi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10. Minimal lipat gandaan daripada setiap amal kebaikan 10. Artinya 10 kali lipat. Satu amal kebaikan dilipat gandakan 10 balasannya. Ila sab'i mi'ah dhi'fin, hingga 700 gandaan. Jadi dari 10 sampai 700 gandaan pahala kebaikan. Ini menurut riwayat ini. Dalam riwayat yang lain ada yang sampai 900 dan sampai 1000. Menurut riwayat ini, satu kebaikan 10 gandaan sampai 700. Kenapa dilipat gandakan? Nah, ini salah satu hikmatnya, karena umat Nabi Muhammad umurnya tidak panjang, kesempatan beramal kurang. Karena kesempatan beramal kurang, maka Allah lipat gandakan amal kebaikan umat Nabi Muhammad. Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka umatnya dilipat gandakan amal kebaikan karena umur pendek. Jadi ketika umur pendek, kesempatan beramal singkat, maka amal yang kecil, amal yang singkat dilipat gandakan pahalanya. Kecuali yang tidak ada yang tahu sebesar mana gandaan ganjaran pahala, asyam, puasa. Karena kata Allah, sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang membalas dengannya puasa tersebut. Jadi puasa hana satu dumnala gandaan pahala nisam li Allah. Tentu balasan yang nabi li Allah tergantung keikhlasan dan tingkatan puasa yang kita kerjakan. Para ulama ketika menafsir sesungguhnya puasa bagiku dan aku yang membalas dengan puasa tersebut, sampai 52 pendapat. Saking luas sekali pengertian dan dalam sekali makna daripada fa innahu li wa ana ajzi bih. Maaf, bukan 52, 55. 55 pendapat ulama yang menerangkan makna kalimat illa siyam fa innahu li. Ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Khair At-Talikani. Abu Khair At-Talikani menjelaskan bahawa ada 55 pendapat ulama dalam menerangkan apa maksud daripada kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa bagiku. Pu ibadah lain kan ke Allah dah. Sembahyangkan ke Allah, tabur zakat kan karena menjalankan perintah Allah syid. Alian tajak wajib kan karena menjalankan perintah Allah syid. Kenapa hanya puasa yang Allah berikan keistimewaan, sehingga Allah sebut dengan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa untukku, aku yang membalasnya. Ulama sampai 55 buah pendapat. Watai tafsir jelaskan apa maksud daripada fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, sebahagian daripada 55 buah pendapat, anda mungkin dah pegang 55 buah. Hati-hati. Pertama, pendapat pertama menjelaskan semua ibadat dapat dilihat manusia kecuali puasa. Puasanya rahasia antara hamba dan Allah. Ketika tanya, hana ada pegah abak urun dah puasa, hana tahu depu. Hana kan? Tapi sembahyang, gimana nak tahu sembahyang?
Sebab dia gerakan fisik. Puasa kan gerakan fisik. Maka puasanya hanya Allah yang tahu. Maka Allah dinisbatkan kepada Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Ada juga pendapat yang menyebutkan maksud fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa dijaga Allah. Sehingga karena puasa Allah sendiri yang jaga, sampai setan pun merasa enggan untuk merusak puasa. Belum nak ibarat-ibarat dalam sebuah riwayat belenggu setan ketika bulan Ramadan. Bahkan si bulan Ramadan letak rusak puasa orang karena faktor hawa nafsu, bukan karena dari setan. Kemudian ada pendapat yang menyebutkan makna fa innahu li wa ana ajzi bih, semua amal ibadat yang dikerjakan juga dilakukan oleh kafir kecuali puasa. Ibadat lain nak dilakukan oleh orang kafir terhadap berhala, kurban. Orang kafir disembelih korban, tapi bukan niat kepada Allah, niat untuk berhala. Belum ibadat sembahyang, walau cara ibadat, cara sembahyang mungkin berbeza. Sujud nak dilakukan oleh orang kafir kepada yang kan Allah. Tapi hana agama yang melakukan puasa untuk kepada selain Allah, hana kepada sembahan. Karena namanya puasanya cendu hanya cocok nafsu. Buatnya hanya cocok nafsu, orang berbuat. Maknanya bahkan datang karena tak ingat perintah Allah. Yang lain antara lain dari 55 buah pendapat ulama tentang makna fa innahu li wa ana ajzi bihi. Waqala alaihissalam, dan Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Setiap sesuatu itu memiliki pintu. Pintu untuk ibadat kepada Allah adalah melalui puasa. Jadi mandum na pintu tamang. Cara tamang untuk ibadat ke Allah melalui puasa. Nyopi na padum-padum boh pengertian. Antara lain dijelaskan ini, bahkan puasa agak anggap pintu ibadat kan sembahyang, karena puasanya dapat membersihkan pikiran, dan ada puasa menjadi faktor untuk bersinar cahaya ke dalam hati. Mendapatkan sinar atau pancaran cahaya dalam hati, itulah yang menjadi maksud daripada ibadat. Tasawuf tujuan dari ibadat kan supaya hati tanya bersinar. Ketika hati kau bersinar dan bersih, hatinya memiliki konektivitas, kontak dengan Allah yang maha bersih. Bahkan tanya hati hana connect dengan Allah lebih le dalam hati tanya hal-hal duniawi, malah kadang-kadang iblis dalam hati tanya, karena hati tanya hana bersih. Maka dunianya digambarkan oleh ulama putri iblis. Dunia adalah putri iblis. Orang yang mencintai dunia berarti dia pelihara anak inang iblis latih. Kau pasti hati tanya tempat bersemanyam putri iblis. Orang tua dari si iblis tersebut, ayahandanya pasti akan sering mengunjungi hati kita. Inilah yang membuat kenapa kita gagal, kadang-kadang tidak bisa mengingat Allah selalu. Banyak rintangan karena dalam hati kita memelihara putri iblis. Ayahanda putri iblis lalu mengunjungi hati kita. Tak kunjungan ni lebih. Jadi tak kunjungan ni, kau pasti yang namanya iblis tidak pernah membawa kemaslahatan. Pasti yang dia bawa kerusakan. Nya ke salah satu penyebab karena hati tanya hana bersih, maka hana memiliki connect tanya dengan Allah. Susah untuk teringat Allah. Paling-paling dalam sembahyang itu pun di awal takbir. Kalian kah? Madabohnya nanju hati nama holy. Maka babul ibadah, pintu untuk memasuki ibadah yang murni yang sesungguhnya adalah melalui pintu puasa. Wa inama kana shaumu makhsusan bihadhil khawas. Hanyasanya adalah puasa itu diistimewakan dengan ini keistimewaan. Di amra ini karena ada dua perkara, dua faktor yang membuat puasa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Faktor pertama, annahu yarji ila kaffin. Pertama, karena ibadat puasa ini kembali kepada kafin. Mana kafin? Sikap menahan diri. Yang namanya puasa imsak.
Maka kun katruk wate imsak. Apa makna katruk wate imsak? Katruk wate tun. Tun dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasa adalah hakikatnya kafun. Makna kafun sikap menahan diri. Yang namanya menahan adalah amalu sirrin, amal rahasia yang tidak diketahui seseorang pun kecuali Allah. Yang namanya sikap menahan. Makna menahan kan hana ada pubut. Ada pun makna amal ni. Dia tanya orang buat na definisi. Makna amal harakatul jismi, taggerak fisik anggota tubuh dia taggeraknya kan amal. Mihana taggerak berdiam yang kan kafun, menahan diri. Jadi puasanya yang namanya puasa sikap dia menahan diri dari apapun yang bisa membatalkan puasa. Jadi karena sikap menahan tidak nampak. Punya sikap harakah menggerak nampak bak orang. Siap mendadak sembahyang Allahu akbar, na rukuk, na sujud, na takbir, haji kan. Yang si berat belum nampak. Tamale nampak kana hana di kampung tak lurung hong kumpulan nan dia. Apa dia ura putakit uhana kalau pau jauh haji. Yang berat lam dia buat orang hana dosom. Tapi punya puasa karena yang namanya puasa menahan, jadi ji mudah untuk tersembunyikan. Jadi yang tepu adalah Allah. La kasalah wa zakat wa ghairiha, tidak sama puasa sebagaimana salat, zakat dan lain keduanya. Wasani faktor kedua yang membuat puasa istimewa annahu qahrun li aduwillah. Puasa adalah penaklukan bagi musuh Allah. Karena dalam puasa tersebut nak dikandung upaya ataupun unsur untuk mengalahkan musuh Allah. Bahkan yang mana musuh Allah, fa inna syaitan huwal aduwu, karena syaitan adalah musuh. Walai yakwil aduwa, dan hana kuat musuh kecuali dengan wasitah syahwat. Jadi sarana atau alat syaitan untuk digoda tanya manusia melalui syahwat. Syahwat bisa dikekang melalui lapar, puasa. Maka dengan kitanya berpuasa berarti menonaktifkan alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh syaitan untuk mempengaruhi manusia. Maka rukun puasanya kahrun li aduwillah, menaklukkan atau mengalahkan musuh Allah. Walju yaksaru jami'a syahwat. Rasa lapar itu dapat mematahkan seluruh syahwat, yang dia syahwat itu alat syaitan, sarana syaitan. Walidzalik, karena itu qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, inna syaitan la yajriya min ibni adam majrad dam. Syaitan itu memasuki daripada anak keturunan Nabi Adam majrad dam, pada jalan mengalir darah. Fadaiku majari syaitan bilju, maka persempit olehmu akan jalan-jalan syaitan dengan rasa lapar. Nya hadis Nabi yang mari. Syaitan itamong bak katanya jalur rijak darah. Maka rata sago ji pengaruh oleh syaitan. Pengaruh mata memandang ke yang hana gaidil agama. Pengaruh jaro mengambil yang bukan hak sendiri. Pengaruh kaki. Jadi mandung connect dengan syaitan. Hana ya hana connect. Tapi mio bulain kadang-kadang hana connect bak mansabah tubuh dia kan. Tidak tabuh balsam bak rung. Bak rung ragai pedih. Kedai bak fahana pedih. Tapi syaitan kan naji hijab melalui jalur darah. Darahnya kan seluruh anggota tubuh. Pak andasi tebik darah. Sisi bak aki tebik darah. Sisi bak betih tebik darah. Sisi bak jaroi tebik darah. Sisi bak ulai tebik darah. Pat mantang dasi na darah. Berarti pat mantang yang na darah inan na syaitan. Maka gampang-gampang dengan mudah syaitan dipengaruh anggota tubuh tanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan menghilangkan rasa syukur. Karena syukur yang hakiki, syukur nal heboh. Na syukur lisani, na syukur kalbi, na syukur jawareh. Syukur jawareh, syukur anggota tubuh. Syukur lisani, lidah kitanya mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah. Yang syukur lisani. Syukur jawareh, terjaga bina anggota tujuh, mata, penyung, babah, jaro, perut, kemaluan, kaki dari bermaksiat kepada Allah.
Ya, syukur jawarih, anggota tubuh. Nah, syukur kalbi, makna syukur kalbi mengiktikad, meyakini bahawa semua nikmatlah datang daripada Allah. Orang yang paling bisa syukur kalbi. Karena orang mukmin datang yang mandum yakin yang adalah nikmat datang dari Allah. Syukur lisani iaitu berjutut. Salah bentuk syukur lisani iaitu selalu mengucap ucapan-ucapan yang baik kepada Allah. Hana pernah tak bersyarikat Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak baik. Dan juga salah satu bentuk syukur lisani, syukur kepada wasitah. Mana wasitah perantara datang nikmat katanya. Allah menjadi sunnatullah gebi nikmat ke langsung. Ana orang muh dari langit, ujung rumah tinggal cocok mentang hana. Pasti nikmat datang melalui tangan-tangan orang lain. Bukan wasitah perantara. Atau bentuk syukur kepada Allah, syukur kepada wasitah. Maka hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak mensyukuri kepada Allah. Maka tena orang juk proken nikmat katanya, gejuk harta, gejuk barang apa mentang pemberian, dia ucap terima kasih. Man asda ilaikum ma'rufan, nak riwayat man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang memberi kepada kamu kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'uh, jika kamu tidak mendapati benda atau materi untuk kamu balas kebaikannya, fad'ulah, maka doakan. Maka tena orang juk barang apa ucap syukran, terima kasih, jazakallahu khairal jaza, semoga Allah membalas kepadamu sebaik-baik balasan. Itu salah satu bentuk sunnah yang banyak orang meninggalkan. Sunnah Nabi, tena runjuk kebaikan, jangan hanya ucap terima kasih tapi doa. Yang paling enggak balah. Kena ijuk mi katanya, tajuk martabak katanya. Menan. Ijuk pulut katanya, ijuk pisang goreng katanya. Kaina balasan. Jadi saling balas membalas. Nyo mentang dah praktek dalam kehidupan sehari-hari, mungkin hana yang merasa dirugikan. Ya kan? Ya hana yang juk tapi yang tempedah cok. Yang cok juk. Jadi hana take and give lah, benar memberi nak menerima. Baik yang terima tapi yang memberi tapi hantam pernah menerima. Yang nyo mentang sunnahnya terjalankan luar biasa, kehidupan mungkin je takun sejahtera lah. Titruk murid kejap. Jadi kan mangat kan. Mangatnya lagi kan. Yang sunnahnya dah pudet kiban mangat kala. Kitanya kadang peng jatahnya ke buluh. Tapi karena kai pakat dengan dia tak meraya buat gureh. Peng yang jatah ke buluh atau bungkuk, kada bersiap sedekah ke gureh. Li gureh pi mufum kang tembut-tembut tau nagamai si. Bantruk murid pajo kau di leho dia kacau ro wek lain wo. Ya, mendua sejahtera kan? Gureh sejahtera dapat sedekah, murid pun sejahtera dapat kanduri. Jadi aman-aman. Tapi mihana li murid bangwa di rumah gureh kan pikir 40 buluh cak orangnya. Ideh baru gureh pi hana umpum geber pi beno. Teh hana gak mameh pi. Alian balang topleh pi kasoh hana tapunali. Deh je nyang gelantau bucak oro. Yang bi balasan, so yang bi kebaikan giu bala. Minimal balasan doa. Ya jangankan balasan materi, berdoa anda tim. Pulam ya tak anggap orangnya pantas memberi kitanya. Ya salah satu sifat yang tidak baik. Ketika kita menganggap orang tersebut pantas memberi untuk kita, sangat sukar untuk membalas kepada orang tersebut. Sebab tak anggap di pantas je kelong urusan lolak balak. Jadi jalur untuk syaitan digoda tanyo, sarana atau alat yang dipakai adalah melalui jalur peredaran darah. Walidzalika, maka karena itu Nabi ni pegah niyu persempit fadaiku majari syaitan bilju, persempit olehmu akan jalur tempat berjalan syaitan dengan cara menanggung kelaparan. Maksud ju' ini dengan cara berpuasa. Wahwa dan dianya itulah hikmat atau rahasia daripada sabda Nabi yang lain, iza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan dibukakan pintu
surga dan dikunci pintu neraka. Wasufidat syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Wanada munadin, dan ada malaikat yang menyeru ya baghiyal khairi halumma, wahai orang yang menginginkan kebaikan, halumma, kemari kamu. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan kejahatan, aqsir, berhentilah. Jadi uro itamang Ramadan nah malaikat geseru, cuma handi tak dengar dia tanya. Perseruan malaikat, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemari. Ayo, sekarang sudah masa atau tiba waktu kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Nyo rencana ni pupuk kebaikan keburukan perih li rayaan tu. Baik dalam puasa, menang kira-kira bahasa tengok. Mah handi tak dengar mengkaji hanaso hentikan. Jadi pakan uro itamang Ramadan Allah membuka pintu syurga, artinya kesempatan untuk beramal kebaikan dalam bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Maka seolah-olah pintu surga kagak buka dan pintu neraka getuk. Kan makna jihnya orang pubut kejahatan lam belinyan ana getik lam neraka kemenan tetap ge pasok lam neraka, cuman lam belinyan lebih ge buka kesempatan untuk kebaikan ketimbang kesempatan untuk kejahatan. Le dah kala realitas ada buruk-buruk jahat-jahat had urang dalam bulan Ramadan tetap na rasa menghormati ke agama. Ada urang-urang hana puasa tapi yang langkah ramai tetap hani baju makanan ya musuh. Man pakan si timo pertanyaan pakan si lambelinyan le urang pubut maksiat hana berhenti pada syaitan kage belenggu. Pertama yang mempengaruhi tanya kepada bermaksiat kepada Allah bukan hanya syaitan. Ni harus dah fahami. Napet boh yang mempengaruhi tanya kepada bermaksiat kepada Allah. Yang paling lain hubbud dunia. Maka kan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah dalam sebuah hadis. Mencintai dunia adalah ra'su, pangkal setiap kejahatan. Kedua baru syaitan. Syaitan pun bagi dua. Nah syaitan insi, nah syaitan jinni. Nah syaitan dari kalangan jin, nah syaitan dari kalangan manusia sendiri. Alian hawa nafsu dan syahwat. Jadi dari puit macam yang mempengaruhi tanya kepada bermaksiat kepada Allah, hanya sabah yang belenggu. Leboh tu hana terikat, mentang bebas bergentayangan. Maka banyak dalam bulan Ramadan orang yang masih bermaksiat kepada Allah. Cara ji diberi ulama dua, menyo bisikan bermaksiat datang daripada syaitan, cara atasi perbanyak zikir, karena syaitan akan menjauh ketika seseorang sering membaca zikir. Bila bisikan untuk bermaksiat datang daripada nafsu, caranya berpuasa. Maka berpuasanya salah satu cara tekan bisikan-bisikan berbuat jahat. Karena yang membisik dengan berbuat jahat dua buah unsur benar. Di samping put boh tidak pegat ta simpulkan secara global dua unsur sebenarnya. Hawa nafsu tanya dan juga daripada syaitan. Syaitan gak bagi dua, na insi na jin. Wa'lam, ketahui olehmu sesungguhnya puasa bil idhafah ila miqdarihi, dengan getinjau kepada kadar atau kedudukannya puasa itu ada 3 level, level derajat. Wabil idhafah ila asrarihi, dan dengan getinjau kepada rahasianya puasa ada 3 level. Jadi puasanya dibagi level tingkatan. Dan tinjau kepada kedudukan puasa na tingkatan, dan tinjau kepada rahasia yang ada dalam puasa atau hikmatnya juga na tingkatan. Amma darajatu miqdari, adapun tingkatan kedudukan puasa. Fa aqalluha, maka yang paling minimalnya kedudukan puasa itu menyimpan di atas puasa Ramadan. Nya level paling rendah. Lagi bab zakat berdosa saja. Bulan yang lalu kita sudah membahas masalah zakat dan sedekah.
minimal derajat orang bersedekah hanya memadakan atau mencukupkan sedekah wajib zakat tu. Lain hana getem bertebik kan zakat tu yang bertebik. Nyan dikurung-kurung. Menyan behang getem hana tamang lam level tepu. Puasa lagi yang sih bagi level paling minimal dan rendah iaitu al-iktisar, menyimpan atau membatasi ala syahri Ramadan, atas bulan Ramadan. Asal naur maka pre-Ramadan yang berarti derajat paling akal, paling rendah. Yang Ramadan bitannya perhitungan lagi kira. Wa alaha yang paling tingginya derajat Saumu Daud alaihissalam, itu puasa Nabi Daud. Kiban puasa Nabi Daud, antasum yauman wa tuhtir yauman. Kamu puasa sehari alam hana yang puasa Nabi Daud, yang derajat yang paling tinggi. Yang terus menerus puasa mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Yang lanjut awal tahun sampai akhir tahun. Tiuro puasa, tiuro hana, tiuro puasa, tiuro hana. Yang puasa Nabi Daud. Yang derajat paling tinggi dalam melakukan ibadat puasa. Fafil khabaris sahih, dalam sebuah hadis sahih disebutkan anna dzalika afdal min saumid dahri. Sungguh puasa Nabi Daud itu lebih utama daripada puasa sepanjang tahun. Yang puasa dahri yang sepanjang tahun aja. Kecuali itun waga rota syirik. Lega emang roh yang nak puasa. Tak puasa mendum. Yang puasa dahri kan. Jadi lebih utama puasa Daud ketimbang puasa dahri. Wa nahu afdalus siyam, dan bahawa sungguhnya puasa orang yang berpuasa sepanjang tahun, jadilah puasa baginya itu satu adat, kebiasaan. Fala yahisu, maka tidak pernah merasakan biwaqi dengan pengaruh puasa pada nafsunya, bil inkisar dengan hancur jiwa. Mana inkisar? Jadi inkisar hancur jiwa atau pecah nafsu. Jadi orang atau bahasa lain ketundukan jiwa, ketundukan nafsu. Orang yang kagak rasakan puasanya sebagai adat, kebiasaan, dari rahasia atau hikmat yang dikandung dalam ibadatnya, kan dari yang realitas yang itu contoh lain lembaga perbandingan menyertai hanabut fikih. Ketika masuk waktu azan, pasti orang akan beranggapan lebih baik salat dulu ketimbang makan dulu, ya kan? Tapi ketika ada berfikih kalain tak baca boleh berhadapan tu orang nabut dengan orang hanabut. Orang nabut kana kala gebut banazan kepada jabu. Gekun orang hanabut tengku lebih perlempen dengan ibadat. Watai tabut gejelas ibadat kan hanya yang nampak, tapi yang penting kehadiran hati, fokus hati tanya baik terganggu dengan perkara lain di luar salat. Tira orang ke sembahyang, menan lihazan sembahyang. Kira-kira punya posisi gatnya dalam keadaan kahile ulama kan hanya melihat zahir sembahyang. Orang sembahyang yang hana gepajobu ke sembahyang ile, tapi ate gatnya hana uzur. Maka dalam pandangan agama kurang gat ibadat sembahyang gatnya. Lebih gat getunda siat, ge selesai makan, tapi punya makanan kat terhidang. Nya kalau masaknya hana. Makanan kat terhidang, tanya lang kondisi lapar, pula urang kena kencing mani hanjut tunda pajobu, urang kena lambung hanjut tunda pajobu. Yang kalau lebih gat sembahyang, lebih gat pajobu le selesainya le. Itu dalam kita malam sembahyang yang lebih fokus. Yang orang hanabut susah dah pegah. Hai tempom kerana kan genilai secara lahir. Je mumpun. Nyo ibadat. Kalau lebih ibadat dengan mumpun yang mana cara nilai. Padahal kan menan sisi yang lain yang hana nampaknya yang menjadi penilaian. Sama geno sih. Puasa ti urau. Ngan ge leung-leung ti urau puasa, ti urau hana, ti urau puasa, ti urau hana. Yang ada kalian dan nilai dari secara zahir tak kalau lebih agak orang puasa ti urau. Ya ti urau puasa dengan ti urau lain badat. Ti urau leung, ti urau hana.
Tiurona. Padahal cara genilai je kan menan. Kan lagi cara tayang nilai. Cara genilai gekalan kepada hikmat dan rahasia. Hikmat yang dikandung bak puasa hana didapati oleh orang yang puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Karena waktu puasanya kata jadikan sebagai adat, hana bisa le tak tunduk nafsu dengan puasa. Karena kata terbiasa katanya. Lagi orang ka biasa kerja hana pakai silop, ngengaki telanjang. Mata urah hana terasa panas, aspal suum hana terasa panas. Aci tanya minta krip-krip dia. Orang yang ka biasa kerja lagi kan. Orang ka biasa kerja lam-lam. Anak tak boleh ngelintu ngan lintah ngauli ka biasa kan ngan lam-lam. Tatun dia tanya lam-lam, tentang dah tengah hanjut le kan. Baru aki baca kata krip-krip ni. Jadi adat itu. Kata jadikan sebuah hal sebagai kebiasaan antara sali. Yang hikmat ji. Maka hanagat puasa sepanjang tahun. Yang puasa, yang cok ibadat dengan cara berpuasa lebih hegat utama pilih puasa Nabi Daud. Surah puasa, surah hana. Orang yang berpuasa sepanjang tahun jadilah puasa baginya itu sebagai sebuah adat kebiasaan. Maka dia tidak merasakan dengan pengaruh puasa pada nafsunya dengan ketundukan dan tidak merasakan dengan puasa dalam hatinya bisafa dengan kejernihan hati dan tidak merasakan dengan puasa dalam syahwatnya bidhafi dengan lemah. Lagi kebiasaan danyo wate kaitamang 20 watih bulan Ramadan kena. Yang urang punya kaitamang bulan 20 watih bulan Ramadan. Rata-rata kebiasa dengan puasa. Wate kebiasa na kadang-kadang telat dah buka, pi miorofon. Tengah jam malam buka kata duduk meja. Tak ule jam dah na puan sip bateri je punya ni jak-jak. Ada baru-baru lagi nyanci jak ji. Kan pengaruh gara-gara bateri. Tapi bangka 20 Ramadan yang kadang-kadang terbiasa, dan kadang-kadang lewat tengah jam baru dah buka. Dan kadang-kadang tak sembahyang maghrib ilai, itu baru dah buka. Karena terbiasa tengok hanali merasa berat dengan puasa. Jadi menansid orang punya jadikan puasa sebagai sarana untuk menundukkan syahwat dan hawa nafsu. Karena keseringan berpuasa kajit adat, hanli bisa dijadikan hanali pengaruh dengan puasa. Jadi hati han bersih gara-gara puasa. Karena nafsu innama tata'assaru bima yaridu alaiha la bima maranat alaihi. Nafsu hanya saja dipengaruhi dengan apa yang datang di atas nafsu sekali-kali, bukan dengan apa yang terbiasa dialami oleh nafsu. Jadi nafsu tanya punya biasa dialami sesuatu kena berat le. Lagi orang hidayah biasa tak denda cukup nak kena cukup kamu mesti belaga. Yang ini hanali merasa malai otai pubut pelanggaran gedenda le gure dengan cukup kerana kata terbiasa. Ulam je jika galak biasa ko pana atau biasa cukur nya hana merasa le je kemale hanjit le ke denda. Ada denda dengan cara lain. Ngepegat analogi atau perbandingan oleh Imam Ghazali, fa inal atibba aizan yanhauna an i'tiyadi syurbid dawa. Karena para doktor pula melarang seseorang daripada membiasakan minum obat. Waqalu dan berkata mereka itu para medis, man ta'awwada dzalika lam yantafi' bihi idza marida. Orang yang membiasakan minum obat tidak akan berguna dengan obat tersebut ketika sakit. Lagi ibarat tanya kebiasaan bi antibiotik dosis 3. Kan dah jauh bu yang betul ni. Ya kan? Dia kebiasaan antibiotik 500 mili, tajuk 250, ai betul ni kena kebiasaan. Maka apa ya? Bertahap ji. Dan doktor Haibi tanya minum obat terus menerus. Ia selang-selang. Maka lah ada orang hanampum, ada tajak 3 jak aju hampulih. Kena ada orang komplain. Ladum dia tajak Pak Menteri 3 jak pulih. Tajak Pak Doktor spesialis lah. Mula ulang pergi hajak. Karena tahapan pun untuk ubat yang tahapan dianalisis je. Dicikalan lah dijuk ubat dosis tinggi. Alian dikalan untuk perkembangan dan perubahan.
Maka riwang lam digatut. Nya wate menyo hana perubahan wate dari riwang digatut baru ipu dosis. Miona berarti dosis kita cukupkan dengan dosis yang kanayan. Nyai kematji. Mana ada yang menteri ada hijau dosis 3. Hijau bat tengok lam. Dia merasa hat, mengatat mubat bagian tengok juga. Dah bat tengok hijau pun enggak tengok tu. Jadi dia nak analisa roy doktornya. Dia lah agama lagi sit. Bahkan nyoda puasa ti uro, puasanya hanali dampak sapu pengaruh katanya. Maka gi selang-selang. Saban lagi ibarat urang mubat je ubat benar. Urang yang biasa ge je ubat hana bergunali ubat ketika sakit. Id ya'lifuhu mizajuhu fala yata'assar bihi, karena telah ya'lifu yang ulfah terbiasa. Karena terbiasa mizatnya nya bahasa tanyo perkenan tabiat tubuh. Karena tabiat tubuh tanyo terbiasa ngobatnya maka hanli berdampak. Jadi tubuh tanyo terkontaminasi dengan unsur-unsur yang dalam ubatnya. Tengah dia cok darah orang yang sering konsumsi antibiotik, zat-zat yang nalang antibiotiknya kena dalam darah kan? Apa ni kayak orang narkoba sih? Orang yang kecanduan narkoba ke dalam darah kan? Na unsur-unsur yang dalam narkoba malah ke dalam darah tu balang na. Maka untuk dites orang pencandu narkoba tu kan sep ngai tes baik ke? Baik tes. Ada ngejuk permoh ke? Kai tu bit hamil nan. Padahal yang hamil permoh. Nah tai leke tes bukan tes narkoba kan hang ngejuk ira ke. Ngejuk permoh, pai permoh dengan hamil, kai pegau agam hamil. Ma'lam ketahui alemu anna tibbal qulub karibun min tibbil abdan. Bahawa sungguh pengobatan hati itu mirip daripada pengobatan fisik. Di cara mengobati hati sama persis lagi mengobati fisik hana beda sih. Dum fisik buno hanjit terjadikan kebiasaan minum obat karena hanli berpengaruh, menansit mengobati hati. Tak obati hati dengan cara berpuasa, hanjit terbiasakan puasa karena hana pengaruh hana dampak li dengan puasa yang. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam li abdillah, dan dianya itu rahasia atau hikmat sabda Nabi bagi Abdullah bin Umar ataupun putra daripada Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lamma kana yas'aluhu anisom. Tak kala Abdullah bin Umar bertanya kepada baginda Rasul tentang puasa. Apa jawaban daripada baginda Rasul? Sum yauman wa aftir yauman. Puasa satu hari, kamu buka satu hari ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar bertanya tentang puasa, meminta pandangan atau pendapat Rasulullah tentang puasa. Rasulullah menganjurkan sum yauman, puasa satu hari dan berbuka satu hari. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, igaknya mungkin dalam pandangan Ibnu Umar hana lebih afdal niat tiuro ada puasa, tiuro hana. Maka li Ibnu Umar nebantah apa yang nepegah li Rasul, uridu afdal min zalik. Aku mau yang lebih utama dari itu. Faqala alaihi salam, maka jawab Nabi alaihissalam, la afdal min dhalik, hanali yang lebih utama daripada demikian. Tetap yang lebih utama puasa siuro, buka siuro, puasa siuro, buka siuro. Karena itu tak kala dikatakan orang, disampaikan orang bagi Rasulullah sesungguhnya si fulan berpuasa sepanjang tahun. Maka apa komentar Nabi? La sama wala aftara. Orang yang berpuasa sepanjang tahun seolah-olah dia tidak berpuasa, seolah-olah dia sedang tidak berpuasa. Artinya mereka nak kun gak nyan hana puasa, tengah puasa. Tak nak kun gak nyan ge berbuka, tengah puasa. Tak nak kun gak nyan ge puasa, hana terasa li tepung dengan puasa karena kebiasa. Maka Nabi ni komentar waktu urang pegah nasi pulan berpuasa sepanjang tahun. Apa komentar Nabi? La sama wala aftara. Nyan puasa tan buka pitan. Apa maksud puasa tan buka pitan? Tak nak kun gak nyan hana ge puasa, tapi tengah puasa. Tak nak kun gak nyan ge puasa, hana terasa li tepung dengan puasa yang. Maka nak Nabi hana puasa, hana buka. Kama qalat Aisyah, bagaimana berkata Aisyah radhiyallahu an li rajulin, bagi seseorang yang ada seorang tersebut membaca Al-Quran bihadramah,
makna membaca Al-Quran bihadramah, membaca dengan bacaan cepat sekali. Pu komentar Aisyah, inna hadza ma qara al-Quran wala sakata. Nya urangnya ge baca Quran kan geim bikeun. Kena begah geim babah met-met. Kena begah baca Quran, baca tanruh kena baca bacaan tajam tat. Di sama persis perbandingan ji. Urang baca Quran terlampau tajam, tanekkeun hana ge baca Quran tengah ge baca. Tanekkeun tengah geim tengah baca Quran. Tanekkeun tengah ge baca Quran tapi hanahi bacaan Quran kana tajam tat. Kelebu baca bikeun, im bikeun. Di sama lagi urang puasa bunuh sepanjang tahun, puasa bikeun, buka bikeun. Adapun derajat yang menengah, maka dia yang derajat yang pertengahan bahwa kamu berpuasa sepertiga tahun. Adi dalam bitonyo na 12 bulan, 12-nya dah bagi leh berarti benar 4 bulan dah puasa. Dan kapan-kapan engkau berpuasa hari Senin dan hari Kamis dan engkau tambah kepadanya Ramadan, maka sesungguhnya engkau telah berpuasa dalam tahun tersebut 4 bulan dan 4 hari. Dan berpuasa 4 bulan 4 hari tersebut sudah melebihi daripada sepertiga tahun. Tatim jaga puasa Senin Kamis, yang golong puasa Asyura, golong puasa Tasu'a, golong puasa Rajab, golong puasa Sya'ban. Manteng hanya puasa Senin Kamis dan puasa Ramadan. Yang manteng kaput bulan put uro. Tinggal lebih sepertiga tahun sit. Lakin la budda ayang kasir, tetapi tidak boleh tidak bahwa terputus satu hari daripada hari tasyrik. Nyo tacok kebiasaan na nyo jalankan puasa Senin Kamis, partina yang wate uro tasyrik putus ti uro. Uro raya haji dan uro minggu. Senin, Selasa, Rabu nya ke uro tasyrik. Berarti Senin kah anjib puasa dia. Puasa uro Senin kan narut dalam uro tasyrik, anjib puasa. Nyorut uro raya uro Senin. Lasa tasyrik pertama, Rabu tasyrik kedua, uro Hameh tasyrik kele, uro tasyrik sidang anjib puasa asid. Yang makna la buda yang kasir, terputus satu hari daripada uro tasyrik. Dan watarji ziyadah, dan kembalilah tambahan puasa kepada tiga hari yang tinggal tambah leuro, berarti kan tambah put. Yang benar kan tambah put. Ni gara-gara nasi uro tasyrik, berarti put bulan tambah leuro. Dan ditasawurkan bahawa terjadi terputus puasa dalam 2 hari raya. Maka ada iaitu 3 hari. Tiuro itamang lamuro tasyrik, menyegeri tacok ibadat puasa Senin Kamis. 2 uro raya nya menyegeri jatuh uro raya lamuro Senin atau uro Kamis. Maka terjadilah, maka kembalilah ziyadah kepada 1 hari. Maka engkau pikirkan akan perhitungannya, niscaya engkau ketahui atau engkau pahami. Yang bilang gerol laju. Manaji hati puasa Senin Kamis, tambah Ramadan di bulan, alian Senin Kamisnya takoh menyorot uro tasyrik, takoh menyorot uro raya. Fala yang bagi, maka tidak sepatutnya bahawa kurang daripada ini kadar oleh puasa kamu. Bainahu kafifun ala nafsi, karena itu dapat terasa ringan di hati nafsu, wasawabuhu jazilun, dan pahalanya besar. Jadi nyo mutawasitun di. Nyo tanya tatim jaga puasa Senin Kamis di samping puasa Ramadan, nyo tamang dalam level pertengahan. Adapun derajat rahasia daripada puasa ada 3. Yang paling rendah bahawa terbatas ianya puasa di hati menahan diri daripada muftirat. Puasa hanya terjaga teh-teh perkara yang dapat membatalkan puasa, dan tidak pernah menahan diri, tidak pernah menahan akan anggota tubuh anil makareh daripada perbuatan tercela. Dan demikian itu puasa umum, wahwa kana'atuhum bil ismi, dan dianya puasa umum itu merasa puas mereka itu dengan nama saja atau nama puasa saja. Makna merasa puas dengan nama puasa tatun gerah daripada membatalkan puasa. Tatun gerah tun perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang penting baik batal puasa, batal falahum ya nama tahu. Yang puasa awam kan atau puasa umum. Yang kedua, level kedua, antudhifa ilih kafal jawarih, bahawa kamu
gabungkan atau kamu tambahkan kepadanya menahan daripada yang membatalkan puasa, akan menahan anggota tubuh. Maka kamu jaga akan lidah daripada menggunjing, kamu jaga akan mata daripada memandang bizina, zinahnya pandangan-pandangan terlarang maksudnya. Wa kadza sairul a'dha, demikian juga seluruh anggota tubuh. Yang ditambah dalam level kedua yaitu puasa khawas. Dah jaga lidah daripada menggunjing. Ananya dah jaga lidah daripada menggunjing Anak istilah dalam bahasa tanya pelalai puasa. Dari bengah sampai ecek urau kaik dah jaga puasa. Bio tu tepur kena buka kada pelalai. Kami tangan untuk pegah ngerumpi, untuk ngobrol ngerumpi nan pegah haba yang kegop. Cik mangat je dah pegah kegop. Pegah kegop, ulum pegah tatahana yang je kemalai gop. Yang hai tendengun. Nya kalau dah pegah. Ulumnya rahsia katrip kata minta-minta. Yang mana tak pegah ilai baul lain, yang hampah tengok malamnya. Maka pegah li Sufyan Suri, ghibahnya dapat dipupasit puasa. Kan hanya dipupasit puasa menteng, puasa tu bak orang dengar kan hanya orang yang berghibah, juga orang yang mendengar ghibah. Sebab na sabuh hadis al-murtab wal mustami syarikani fil ismi. Orang mengupat dan orang dengarnya sama-sama berkongsi pada dosa. Sebab orang mupak mungkin ngepegah mana tahu dengar, ya kan? Main dia dah pegah, ilah nak mupak dengar tak sama asyik. Bah mungkin pegah apa tiro ke mana tak dengar dah. Ada dengar dah yo. Nan yang parah lom le ge mupat ge ingkar lom kenupat. Yang dua buah dosa. Biasa kan orang tanya pegah hanya kan daupat. Gimana kan daupat jika jelah upat? Mana upat kan zikru akhaka kan? Mana definisi menyebut saudara kamu bima yakra, dengan sesuatu yang dia tidak senang bila tahu. Itu pun tanya ada pegah keji yang hanjit ke senang yang kena upat. Mai dah pegah saatnya tunggu bulan ngijuk sedekah kan yatim. Yang mesti dengar dah bengai. Senang. Ya nak je upat mang kurang pala yang senang. Dia dah pegah sesuatu yang je ke tersinggung, bengeh, merasa hana nyaman gara-gara tanya pegah, nya upat. Jadi idanya kadang-kadang dia dah upat tak pernah feel lah. Nya kan dah upat. Nya kan nak kira upat kan. Tayang lah manunya kaya dengku nak kira upatnya kan. Wah nak kira upat jika upat. Jadi al-mutab wal mustami syarikani fil ismi. Lafaz hadis. Orang mupat dan orang yang dengar nya berkongsi pada dosa. Anin pandangan mata. Pandangan mata dalam hadis disebut an-nadrah sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan mata itu panah yang telah diberi racun. Anik panah kaibu racun lembak ujung ni. Sahmun masmum, anik panah yang ka diberi racun daripada panah-panah yang digunakan oleh iblis. Jadi puasa level kedua, jadi bukan hanya menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi menjaga anggota tubuh daripada bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, antudhifa ilaihi siyanatal qalbi anil fikri wal waswas. Bahawa kamu tambahkan kepadanya puasa akan menjaga hati daripada fikri wal waswas, memikirkan urusan duniawi dan bisikan-bisikan. Nya kan puasa khawasul khawas. Yang hanya para nabi, para rasul dan para wali dan orang-orang arif yang hati ringan hanya terikat dengan dunia. Yang mentang terikat dengan dunia puasa khawasul khawas. Yang memiliki potensial untuk tingkatkan level puasa derajat puasa khawas. Yang tagai. Miojih yang hanya orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Usahakan bulan puasanya baiklah puasa tanya menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi tingkatkan bacut. Mulut baiklah berriba, mata baiklah memandang atas yang haram, kaki baiklah terlangkah bak yang haram. Minimal uro tak puasa walaupun malam gitu loh. Aku aja karena peningkatan, behana peningkatan lah kan. Kita lagi set.
Jadi punya level yang kelak, engkau tambah kepadanya puasa, menjaga hati daripada pikiran dan wiswas, baik lena bisikan-bisikan terhadap urusan duniawi. Wa taj'aluhu maqsuran ala dzikrillah, engkau jadi hati terbatas di atas mengingat Allah. Wa dzalika saumun khusus al-khusus, itu adalah puasa khusus-khusus, VVIP dia. Puasa khusus-khusus, wa huwa al-kamal, dan ianya itulah kesempurnaannya bibun. Berarti kan puasa adanya macam di bawah kamal kan, kalau menerempak kesempurnaan. Summa li siyam khatimatun biha yukmal, kemudian bagi puasa itu memiliki penyempurnaan, khatimah, penutup. Di puasa na khatimah haji, untuk menyempurnakan. Khatimah biha yukmal, penutup yang dengannya penutup disempurnakan akannya puasa. Dah penutup untuk menyempurnakan puasa, berarti nali 4 sehat 5 sempurna ni. Ay yuftir ala ta'amin halal la ala syubhatin, berbuka seseorang dengan menggunakan makanan yang halal, bukan makanan syubhat. Yang untuk menyempurnakan puasa. Puasa walau katruk tingkat khawasul khawas, katruk tingkat khawas puasa tanya, tapi meyahana tak berbuka dengan yang halal, yang dalam sempurna. Berarti baru nak 4 sehat, kalau nak 5 sempurna. Wa ala yastaksir min aklil halal, dan bahawa tidak berlebihan daripada menyantap makanan halal. Baik balas dendam, kita buka. Yang untuk sempurna puasa. Maka orang tanya, yang kahek dah puasa, makin 3 lagu nafsu. Karena tidak buka puasa, dia balas dendam. Alah nak pajubu tengah malam belum, lu tarawih. Yang berakon po 11 dia kata tengut. Selama Ramadan, po 12 puasa baru tengut. Po 12 nak paju Indomie dalam kata. Di bunuh dia buka puasa, balas dendam. Po 12 paju Indomie, paju mi pakai bing lam. Tahu bu tamah kan ayah ada kod duk tengah. Pajan teruk hikmat puasa. Menempah hikmat puasa. Makanya untuk menyempurnakan puasa, kunci ji pertama berbuka dengan makanan halal, kedua baik berlebihan menyantap makanan halal. Meskipun halal baik berlebihan. Kiban makna berlebihan, bihaisu yatadaraku ma fatahu dhahwatan, dengan sekira-kira yatadaraku mengambil kembali apa yang telah hilang di waktu siang hari, waktu duha. Waktu pukul 8, pukul kurang, pukul 10, pukul 11, pukul 12 hanya dapat baju lepu. Yang ada yang hanya dapat bajunya tak cok lom dapat baju buat malam. Dalam masalah ini kan balas dendam. Yang bahasa kita kan tadaruk. Tadaruknya mesti ada yang kata terlewatkan, tarai kembali. Ya kan tadaruk. Yang lain istilahnya mesti balas dendam. Walaupun ada halil dia. Fayakunu kad jama'a bainal aklataini daf'atan wahidah. Maka ada seseorang sungguh telah menjamak, menghimpunkan antara 2 porsi, daf'atan sekaligus. Jadi punya lagi cara baju makanan yang sama lagi dapat baju 2 porsi sekaligus. 2 buah tabak, 3 baju. Kira-kira punya lagi menumpak hikmat puasa, menumpak. Jadi jamak dengan sembahyang tok jamak. Tu babak baju buja jamak. Punya lagi cara baju makanan, pataskul ma'iddatu, maka beratlah lambung seseorang. Watakwa syahwatuh, dan kuatlah syahwat seseorang. Dan batallah rahasia puasa, hikmat puasa dan faedah puasa. Menumpak li faedah puasa. Wa yufdhi ila takasul, dan berdampak kepada sikap malas. Anit tahajud, daripada bersungguh-sungguh untuk beribadat. Tahajud mana zaman tahajud mana logat, bersungguh-sungguh ibadat pijit. Artinya misalnya cara tersantap makanan dalam bulan puasa kan lagi yang enggak ajarkan, nya berarti dapat berdampak kepada malas dalam beribadah. Malah idih dari Imam Haddad pegah na padumboh adab urang berpuasa. Min adabis saim, adab urang berpuasa, pertama alla yuksirnum bin nahar, baik le tengut urau. Yang kedua wala yuksir akla bil lail, baik le makan waktu malam. Wal yaqtasid fi dzalika, dan sederhana dalam makan porsi makanan sehingga merasakan kelaparan dan kehausan. Maka dengan terasakan kelaparan dan kehausan, bersih nafsu dan jiwa tanya, dan lemah syahwat tanya, dan bersinar hati tanya. Yang kian yang rahasia dan maksud daripada puasa.
Wa rubbama lam yastayqid qabla subhi. Terkadang-kadang dampak daripada makan terlalu banyak tidak mampu bangun seseorang sebelum subuh. Ai dah bedah dalam subuh. Jaga ketika debi mendauro. Walau puasa sah kalau tanit berkelam. Tapi gara-gara merumpak bedah dalam subuh, karena Nabi pis sahur al barakah, bahawa sahurnya gebi keberkahan oleh Allah. Wa kullu dzalik kusranun, semua itu bisa berdampak kepada kerugian. Wa rubbama la tuwazihi faidatus shaum. Terkadang-kadang tidak ditutupi atau tidak sejajar akannya seseorang oleh faedah puasa. Faedah puasa yang terumpak hanya berimbang dengan kerugian yang terdapatkan. Merumpak faedah puasa 20%, kerugian 80. Okay? 50-50 mentang berimbang. Walaupun bukan tulak tung tinggal time lagi taputan. Tapi menyata kedi faedah puasa 20%, kerugian 80, kerugian besar ke anggap. Nya mana ji la tuwazinya hana sejajar atau hana seimbang. Yang kira-kira tentang persoalan masalah puasa. Cuma bacut juga dalam kita tamang dalam sesi tanya jawab. Hikmat gefardukan puasa 2 tahun oleh wajib sembahyang. Karena puasanya wajib oleh Allah bak tahun kedua Hijriah. Mi'raj Nabi nak terima kewajiban sembahyang situn lebih kurang sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti kan 2 tahun. Situn mentai Makkah, situn netruk Madinah, hitamang tahun kedua Hijriah baru wajib puasa. Nya nah hikmat. Hikmat gefardukan puasa 2 tahun setelah diwajibkan salat. Agar umat Islam mantap dengan akidahnya dulu. Yang tujuan. Maka waktu di Makkah Nabi hanya berdakwah tentang mengajak orang kepada beriman. Ada ayat-ayat yang turun di Makkah lebih kepada ayat-ayat untuk mengecam orang-orang yang kafir yang hantim beriman. Jadi lu kagat mantap akidah umat Islam baru diperintahkan untuk berpuasa. Karena menahan hawa nafsu adalah perkara yang susah. Orang yang dalam keimanan lamati han siap menahan hawa nafsu. Bahkan dia datim betun hawa nafsu, muhut tak, tapi tatun han dacok. Karena na rasa iman lamati. Yang hana rasa iman lati, puyai kelati buat je. Maka gepu mantap ilai akidah baru perintah puasa. Karena puasanya menahan. Jadi karena puasa menahan, maka hana perintah li Allah puasa waktu mentang Nabi di Makkah 2 tahun pasca Nabi hijrah ke Madinah baru difardukan puasa. Ini ada sepintas tentang hikmat dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa. Selanjutnya kita tamang dalam sesi tanya jawab. Silakan bertanya apakah yang menyangkut dengan puasa atau masalah-masalah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada tamam dalam sesi tanya jawab pada buku yang tanya dengan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan dari uragam 2 pertanyaan, dari urinam 1 pertanyaan. Yang ingin untuk bertanyakan langsung izin. Dari uragam Mana ada baca pertanyaan tanah ini. Assalamualaikum Abi, bagaimana dengan puasa Rajab yang dilakukan selama 1 bulan penuh? Terkait dengan penjelasan bahwa puasa yang dilakukan terus-menerus tidak ada pengaruh untuk melemahkan nafsu. Yang kedua, saat akan berbuka puasa, apakah suara azan satu-satunya tanda bahwa sudah masuk waktu berbuka? Sedangkan yang terjadi di lapangan kadang-kadang Pak Musim nyoka azan, Pak Musim Ramadan.
Dua apa kan? punya. Persoalan puasa Rajab. Memang tidak dapat dipungkiri banyak sekali hadis-hadis maudhu' tentang masalah puasa Rajab. Pulam hadis yang berkenaan dengan hanya sekedar memberitahu Rajab telah masuk, dapat pahala ganjaran yang luar biasanya, jelas-jelas hadis maudhu'. Dalam fikih disunatkan mengerjakan puasa Rajab kan berdalil kepada hadis maudhu'. Tapi masih banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahawa amal ibadat dalam bulan-bulan haram sangat diutamakan. Termasuk salah satu daripada bulan haram itu bulan Rajab. Nya baik intip mana takut di lapangan dalam masyarakat nak terjadi khilafiyah. Memang beredar hadis-hadis palsu tentang puasa Rajab. Tapi pegangan ulama dalam menjelaskan bahawa puasa Rajab disunatkan kan berdalil kepada hadis palsu. Berdalil kepada dalam bulan-bulan haram dianjurkan dengan memperbanyak ibadat, terutama ibadat puasa. Rajab termasuk dalam bulan haram. Malah riwayat-riwayat yang memang gelarang oleh Nabi orang yang melakukan puasa dalam bulan Rajab terus menerus. Termasuk hadis yang menyebutkan puasa dari tanggal Isa sampai tanggal 10 Rajab. Miorang nak puasa Rajab dari tanggal Isa sampai tanggal 10 baru tanggal 10 Rajab. Ini kata Imam Tiblah. Ngan baik berdalil kepada hadisnya. Tapi orang dijalankan ibadat puasa karena untuk ibadat dalam bulan haram kan kepada dalil hadis-hadis yang maudhu'. Bisa dipahami kan? Berarti tapubut ibadat dalam bulan Rajab menyoda puasa si bulan full ya hanagat. Hanagat memang. Malah ulama yang lebih hukum makruh tentang kesunatkan puasa dalam bulan Rajab. Lehboh mazhab sepakat sunat. Adapun mazhab Hambali yang nak terjadi khilafiyah. Sebahagian ulama mazhab Hambali kesunatkan, sebahagian ulama mazhab Hambali hanya kesunatkan. Tapi yang mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi sepakat kesunatkan dalam bulan Rajab. Tapi kalau kesunatkan ti'uro, kalau lagi di dayah termasuk Samalanga, kamu hanya menganjurkan puasa Rajab ti'uro. Paling pilih tagai ba leuro awal bulan, leuro ba tengah bulan, leuro ba akhir bulan. Dia hanya puasa ti'uro dalam bulan Rajab. Amal ibadat yang paling gede dalam bulan Rajab istighfar. Pakan istighfar maka ana istilah istighfar Rajab. Boleh lain hana istilah istighfar Sya'ban, hana kan? Istighfar Rabiul Awal, hana. Istighfar Safar. Tapi nak istighfar Rajab. Bulan Rajab riwayat pada riwayat Nabi nekun syahrullah ke bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab nekun syahrullah karena dalam bulan Rajab Allah letak memerdekakan hamba daripada api neraka. Malah ulama dahulu, ulama salaf, mereka menginginkan agar dimatikan dalam bulan Rajab. Dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah karangan Imam Subuki, inan salah sira ulama salaf yang hidup di awal abad keempat Hijriah, nan beliau Al-Hafidh Al-Barkani hana salah. Al-Hafidh Al-Barkani diceritakan oleh murid beliau Muhammad bin Ali Aswari. Ketika murid beliau datang menjenguk gurunya dalam keadaan sakit pas di tanggal 27 Jamadil Akhir, 3 hari lagi memasuki bulan Rajab. Ini cerita disebut dalam Tabaqat Syafi'iyah. Al-Hafidh Al-Barkani nekun bak murid yang kunjung beliau dalam keadaan sakit. Nya kaitan mang akhir Jumadil Akhir. Lelaki ba Allah bergetunda kematian lum sampai tamang bulan Rajab. Pah tamang tanggal Rajab meninggal yang tiga terima doa oleh Allah. Ati gelake ba Allah bubek meninggal dalam Jumadil Akhir meninggal dalam bulan Rajab. Pakan harap meninggal dalam bulan Rajab. Karena riwayat bahawa dalam bulan Rajab Allah letak memerdekakan orang daripada api neraka. Maka harapan beliau mati dalam bulan Rajab termasuk dalam salah sira orang yang memerdekakan daripada api neraka. Malah banyak ulama yang meninggal di bulan Rajab, antara lain Imam Syafi'i, Abu Hanifah,
Imam Muslim pengarang hadis, Imam Nawawi pengarang kitab Sahih Muslim. Banyak ulama-ulama yang meninggal dalam bulan Rajab. Jadi bulan Rajabnya memang bulan yang Allah memberi keampunan dosa. Maka itu syahrullah, bulan Allah. Ya Sya'ban syahri, bulanku kata Nabi. Akan Sya'ban nekul Nabi bulanku karena tren ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Di mana dalam bulan Sya'ban tersebut Allah nak agungkan derajat, nak peik derajat Nabi tanya sehingga nak perintah bersalawat ke Nabi. Dan di bulan Sya'ban juga Allah nak sampaikan keinginan Nabi agar Allah memalingkan kiblat baik ke Baitul Maqdis tapi kiblat ke Masjidil Haram. Maka kun syahri Ramadan syahru ummati. Ni Ramadan bulan umat lun. Karena dalam bulan Ramadan Allah melipat ganda pahala kebaikan dan nebetun rahmat yang luar biasa kepada umat Nabi dalam bulan Ramadan. Nasyid dijelaskan oleh ulama, Rajab syahrul zar'i, bulan menanam bibit tanaman. Sya'ban syahru saqi zar'i, bulan menyiram tanaman. Ramadan syahru hasadid zar'i, bulan memanen tanaman. Yang apa maksud? Maksud bulan Rajabnya bulan pembersihan, bersih diri pada dosa, bertaubat, beristighfar untuk menanam benih. Dengan ibarat tanya pula padi, tak putren tak pegelih leblang dari nalung-nalung, pegelih belang dari hama-hama le, baru tak tanam bibit. Sya'ban tak sibu untuk bibitnya subur. Ramadan tinggal memetik hasil. Rohnya le orang baru mulai tanam bibit kebaikan ketika awal Ramadan. 10 Ramadan kam mulai datang kejenuhan. Maka tak kalan di akhir Ramadan hana le alang kebaikan. Hana tilat tak tanam. Ibarat orang tanam pula lada dekat truk kapai hang nampak panen le. Maka giyu awali kebaikan di bulan Rajab. Maka nak istighfar bulan Rajab. Dan nasyid dari Wahab bin Munabbih dari kalangan salafus saleh. Gaknya pernah kebaca dalam kitab-kitab yang kebetulan ke Nabi awal. So yang baca bengah dan suput dalam bulan Rajab 70 ke Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau sebab amalan dalam bulan Rajab baca istighfar 70 ke bengah di subuh, 70 ke suput di maghrib. Istighfar Allahumma rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 ke. Allahumma rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 ke baca bengah, 70 ke baca suput. Nya istighfar Rajab nak tulis dalam kitab Majmu' Syarihna, dalam kitab-kitab yang zikir yang lain punna nyan baca li insya. Nasi orang yang amal 2 ke, li insya dan li subuh, atau li maghrib dengan li subuh. Yang baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 ke anda sambil berjaro. Minimal perbanyak istighfar dalam bulan Rajab. Atau baca Sayyidul Istighfar, pangulai istighfar. Atau pangulai istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang Sayyidul Istighfar. Bahai Nabi barang saya baca Sayyidul Istighfar yang dalam tabuh hadis, lega le maghrib, lega le subuh, yang insya-Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang tugas tanya tak perlu amal kebaikan dalam bulan Rajab. Nya puasa sepanjang Rajab nya khilaf ulama. Malah na yang memakruhkan. Hubut ya hana khilafiyah anta. Ke bulan Rajab tak puasa macam ba awal bulan, ba tengah bulan atau minimal cok Khamis dan Senin Khamis. Senin Khamis ba awal minggu pertama, Senin Khamis minggu kedua, Senin Khamis minggu ketiga, Senin Khamis minggu keempat. Kehanjut puasa betul lampum. Buat kitanya nak terjadi khilafiyah ulama. Buat yang hana khilafiyah anda pun buat. Buat yang khilafiyah galak dah pun buat. Yang hana khilafiyah tak istighfar, taubatnya hana khilafiyah. Hana musabah pendapat pi haram taubat hana. Nah, makruh taubat hana kan? Taubat wajib.
taubat tak pergelihra dalam bulan Rajabnya untuk tak song-song bulan Ramadan. Makanya nak doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, Nabi keberkahan ke kamu dalam bulan Rajab, wa Sya'ban dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Dia betul kamu sampai ke bulan Ramadan. Ini kan doa agak ajarkan. Walau nak terjadi khilafiyah, pernah warid dari Nabi atau hana. Pokoknya menjadi amalan para ulama mulai di masa sahabat, tabi'in dan tabi'in sampai terus jenuh. Yang tentang masalah puasa Rajab. Atau minimal lah untuk menghindari khilafiyah tersebut, ne puasa bulan Rajab si bulan penuh, ni untuk ne qada Ramadan awal. Kan ana khilafiyah sih, sebab qada Ramadan ana pendapat berhanjir. Wajib mendum qada puasa Ramadan. Cara nak teknik sagai. Jadi datang yang kupu tujuan ne puasa Rajab selama si bulan untuk qada puasa awal, kadang naya apa. Ya apa silakan. Oh bakupu ne puasa titik ura dalam bulan Sya'ban ni lung biasa dalam puasa, ana macam bulan Sya'ban, ana macam bulan Rajab, di luar Rajab pi puasa. Ya nak puasin. Kemudian saat berbuka, saat azan berbuka puasa. Sebenarnya kan dengan azan buka puasa, ngailup matauro. Ya kan? Tapi nasyarat ini menyebab buka nya meyakinkan atau zan yang kuat. Meyakinkan atau zan yang kuat, hanya ragu bahawa ilup matauro baru wajib berbuka puasa. Maka dalam kitab menyebuka giyu anjurkan petelat bacut. Mana kau surah persegera buka? Makna segera buka kan buka kalau ada hotel. Maghrib pun dengan 7 buka dengan 7:05. Kemudian mana segera buka? Makna segera buka menan kapasti itamang wate baik tak bubuk pula ini le buka ile. Buka puasa yang penting asai ka Tihah puasa dengan TJI atau dengan tak baju kurma sini kan dengan baju utama. Ada orang buka puasa kan baju utama hele. Ini yang kata ke perlu je umur memang grade dengan 8. Lu memang grade ke ada insya yang kan bunan. Yang kalau ke giu. Sebab untuk buka puasa hana meceh dengan baju bu dengan i tabullah taukun buka puasa. Maah cakap dalam kitab Ihya sampai naga hikayah salah sirah sahabat Nabi ngenjimak ke berbuka puasa. Tehah je puasa. Yang penting kata baca puasa. Ana macam tehah puasa yang dengan baju utama. Di urang tu pengantin baru nah. Ana rempa ya belau cindoi tu. Silakan je nganyan ngebuka, ana masalah haji. Yang penting buka pasti hidup matau, pasti hidup matau. Malah nak pendapat ulama nyan yang pasti halu. Ya kan? Tiap belau cindoi kadang urang buka cindoi yang tak kagak ucu. Kadang di truk gop na yang anak bayi dalam punya tamu tertubuh dengan perempuan tu yang dalam ikatan nikah yang sah halalan taiban 100%. Ti buka puasa dengan benda yang halal 100%. Yang kengatakan nak boleh dah bahas banyak tak nang kalau kawin apa. Jadi tiga tut untuk buka puasa hana macam azan. Maka model le bertanya yang model pudik serine, model kong tambu yang pasti berkai tambang wate. Menyo sahur jid ragu ne bacut ke tamang tubo. Nandukan mana cara haji? Nya kajian fikih. Menyo sahur ilikut jih kan mantang wate. Berarti asal-asal masih dalam waktu. Tak pajuh bu sahur tanya. Bak biuk tut menjelang kena subuh. Menyo hana yakin telam ka subuh. Yang puasa sah. Menyo berbuka ilikut jih puasa. Puasa menyo subuh, menyo sahur ilikut jih mantang jip baju. Menyo buka puasa ilikut jih hanjip baju. Dengan beda kan? Maka bak berbuka giyo tak ke bacut beryakin. Mesti lagi contoh masjid ngam nasah. Masjid diazan pukul 7 pak. Ibn Nasah diazan pukul 7 lewat 9 minit. Yang ni cok yang pukul 7 yang baga. Ni cok yang telat 9 minit. Yang mana yang enggak anjurkan dalam fikih. Sebab menyebab buka giyo ihtiyat. Sebab asal-asal kalau menjib buka yang beda haji. Menyebab sahur asal-asal mantang wate pajuh golai tamang imsa. Yang beda haji. Maka yang ihtiyat bak buka sagai kan bak sahur. Bak sahur sebab selama hana yakin kai terbit fajar asal-asal mantang malam. Menyebab buka selama hana yakin hidup mentauro asal-asal mentauro. Arti menyasal asal mentauro hanjip pa hanjip pajuh le batu puasa.
Maka nyoba berbuka tak ke bacut. Sampai biyakin. Alian nyo tanya, ka yakin jemdro yang hanjut tamat haba orang lain. Masa ka 3 minggu puasa ira ni yakin ngan jemdro ni. Kalau ni setel akur. Pas orangnya naundangan buka puasa bak gop. Nang kawannya biasa tengok nyo buka puasa rame-rame kan soyang kun. Ikun le orang lain ni kai kun. Dah yang tukang ku mi puasa dan. Kai tanya pi ka pajuh-juh. Yang miodro tak hana yakin karena tak berpegang bak jemdro. Hanjutnya terpengaruh dengan haba orang lain. Harus bak jemdro. Lelong kalan na padum-padum ro gurai-gurai tanya ulama sangat berhati-hati ratnan. Karena lelong kalan tejak pada tempat buka puasa, ge pegah le pormoh kaji buka. Tapi gaknya karena ge iktimat berpegang bak jim yang na bak ro tetap gepreh truk 3 minit 2 minit ana berbuka le. Dimnya bak berbuka harus berhati-hati ketimbang daripada sahur. Sebab sahur asal-asal masih ada waktu, belum imsak. Tapi punya berbuka asal-asal masih imsak, belum bisa berbuka. Mana kira-kira gambarannya? Bah? Kalau yang mau tanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, saya masalah puasa. Dalam puasa ada kejadian badan istirahat boleh. Dia dunia dia subuh banyak dulu istirahat di tengah kita. Yang dibanding orang puasa. Dia istirahat. Ya, lagi kali Lun sampaikan di awal benar, salah satu adab berpuasa agar mendapatkan kesempurnaan puasa yaitu tidak memperbanyak tidur. Tapi dalam fikih tidur tidak dianggap membatalkan puasa. Berbeda dengan irma pitam. Menyopitam membatalkan puasa. Bahkan tidur tidak membatalkan puasa. Penjelasan dalam fikih karena orang tidur akan terjaga dengan sedikit dikejutkan. Persoalan berat hang tim bedahnya lain persoalan kedua le. Bacut tak berkejut tak kau meja terkejut. Me orang pitam habis ayat-ayat darajah hang tim boleh. Ya kan? Maka pitam ge bersama sama dengan zawal akal, hilang akal, pungo hana khilaf ulama, sepakat ulama pungo batal puasa, enggak ada akal. Irma pitam mendekati dengan pungo, maka batal puasa. Adapun tidur walau sepanjang hari, dalam fikih kan tidur mustaghrib ni habis huruf. Tegedi tira urang leu baju sawo, genit ge ju subuh-subuh hana, luluh hana, sah hana, ge bedah 3 wate kaitan maghrib. Sah puasa? Sah. Cuman dosa gara-gara hana sembahyang. Hana sembahyangnya persoalan kedua le, dosa karena hana sembahyang, yang puasa kata. Cuman puasa kan hana sempurna. Puasa yang hana memiliki adab dan etika kan, hana sempurna puasa. Cara haji mangat kiban kena pegah baik tengut lagi kan. Tak bak malam, baik dah pedang malam sepanjang malam. Malam benar dah istirahat, uro dah istirahat ziat bak waktu duha. Alian tak lakukan aktivitas selama hana bertentangan dengan syariat atau agama. Yang cara menghindari baik le tengut. Alian baik le tak pajuh, nyala dah pajuh bu sawo, biasa dampak je memang ke le tengut atau uro. Jadi yang inti dari pertanyaan benar, bak wate uro dalam puasa yang termasuk dalam perkara yang tidak membatalkan puasa. Karena alasan ulama hana batal puasa dengan tabak nyo hana gadah akai. Bukti hana gadah akai urang tengut wate dapugo jaga ke. Ya kan? Bacut tak ganggu jaga, malah dah hang tem bedah tarik selimut lom.
Mana orang pegah an-naumu saim ibadatun, nya pada perlu rusid. Makna naumu saim ibadatun kan hakikat ibadat. Tapi memandang menyojaga, memanfaatkan dengan sebab jaga watai gotnya untuk bergunjing atau mupat pegah hata yang harim lebih agak tengut. Pama tengok tengah piat. Pama jagaan memang tapi babah nak tengok. Jadi lebih agak tengut. Jadi ibadat ke gotnya memandang dan jaga kan diri ibadat. Sehingga hanya takut ni tayo. Nyelung kau ibadat ya. Hai hana ni ibadat kan ya ke urang puasa kan ibadat. Mana urang puasa ibadat menyota banding ngan puhen ngan menyojaga gotnya le lama sid. Kan diri je ke ibadat. Nyan maksud ji. Atau nak botek penjelasan lagi yo. Makna urang puasa je ke ibadat ketimbang tak banding dengan hal-hal lain yang selain artinya menjaga agaknya dalam melakukan hal-hal yang je kepada pahala puasa yang lebih mending atau lebih agak ke kan berarti diri nya bernilai ibadat yang sama sih lagi mesti tak banding palain. Lagi contoh yang Mbak Salun sampaikan, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin lebih agak daripada amal. Yang salah tak artikan berarti dia baik amal le tanit mentang. Baik dah mau maghrib tanit satu kau sembahyang maghrib. Sembahyang hana. Baik dah mau isya satu sembahyang isya. Sembahyang hana. Pemahaman makna hadis kan. Yang salah asyik kan keliru pemahaman. Kan makna niat orang mukmin lebih agak daripada amal, memadangkan niat mentang nak payah amal. Yang sama aja lagi orang puasa ibadat. Kakang mentang baik dah buat ibadat lain. Malah menyodap buat ibadat dalam kondisi tengah puasa, gelipat gandakan ibadat, ganjaran ibadat yang kita kerjakan tersebut. Maka kan diri yang bernilai ibadat. Tapi ketika gebanding menyojaga tanya hana dalam ibadat dalam maksiat, lebih agak tak man tak nya bernilai plus ibadat tanya han. Sama aja lagi nit mukmin khairun min amalihi. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis kajian knowledge jum bika posiplo. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Beliau ke tabut 300 mang kita membab haji. Kalian kapri puasa lamprit. Ge biasa yo, ge daya pribut ni. Kajian knowledge mudah-mudahan bermanfaat. Nyona yang mungkin agak menyinggung perasaan atau terlalu kasar mohon diperbanyak maaf. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa